Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin Rismawan. Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Usia saya 24 tahun. Kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah dasar yang ada di Surabaya. Di video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPA sekolah dasar dengan materi menjelajah angkasa luar. Yuk ikuti dan simak videonya. Saya akan mensimulasikan pembelajaran dengan dua siswa saya, yakni Rudi dan juga Rina. Oke, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, kakak akan bertanya terlebih dahulu kepada Rudi. Nah, Rudi, apakah kamu pernah mengamati langit ketika malam hari? Saat kamu mengamati langit ketika malam hari, apa saja yang bisa kamu temukan, Rudi? Nah, pinter sekali. Kamu bisa melihat bintang di malam hari. Oke, sekarang gantian ke Nina. Nina, menurut kamu, benda-benda apa saja yang bisa kamu temukan ketika kamu mengamati langit di malam hari? Bagus sekali, Nina. Nah, selain kita melihat bintang, kita juga bisa melihat bulan dan juga benda-benda langit yang nampak di malam hari yang sangat banyak. Nah, maka dari itu, yuk ikuti kakak untuk belajar tentang benda-benda langit yang di angkasa luar sana. Oke adik-adik, kita mulai pelajarannya ya. Manusia hidup di planet yang bernamakan Bumi. Benar sekali. Nah, bumi ini adalah hanya sebagian kecil dari alam semesta kita. Ternyata alam semesta kita itu sangat luas. Mau tahu bentuknya? Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah bentuk dari alam semesta kita. Di alam semesta kita memiliki banyak sekali galaksi-galaksi. Nah, galaksi yang kita tempati saat ini adalah bagian dari keseluruhan isi alam semesta ini yang sangat luas. Kira-kira ada yang tahu nggak galaksi apa yang menjadi tempat tinggal manusia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke Nina, pintar sekali. Jawabannya adalah galaksi Bima Sakti. Oke, kita akan belajar tentang macam-macam galaksi. Nah, di sini ada 3 macam galaksi Bima. Ada 3 macam galaksi. Yang pertama adalah galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti ini terdapat planet-planet dan salah satunya adalah planet kita, yaitu planet Bumi. Dan selanjutnya ada galaksi Andromeda. Dan selanjutnya adalah galaksi Triangulum. Nah adik-adik, kalian tadi sudah belajar tentang macam-macam galaksi yang ada di alam semesta kita. Ternyata galaksi yang ada di alam semesta kita sangat banyak, bukan? Salah satunya yaitu adalah galaksi Bima Sakti. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti ini terdapat banyak sekali benda-benda angkasa yang jumlahnya tidak terhitung. Salah satunya adalah sistem tata surya. Nah, di dalam sistem tata surya ada pusat dari sistem tata surya tersebut, yaitu yang biasa adik-adik lihat setiap hari, dan pastinya adik-adik sudah tahu apakah inti atau pusat dari sistem tata surya itu? Benar sekali, matahari. Nah, matahari merupakan inti dari sistem tata surya. Nah, tidak cuma matahari saja, ternyata matahari dikelilingi oleh planet-planet yang mengitarinya. Yuk, siapa yang tahu dan siapa yang bisa menyebutkan satu saja planet yang ada
di sistem tata surya kita? Ayo Rudi, coba silakan dijawab. Nah, pintar sekali Rudi. Bumi merupakan planet tempat tinggal manusia. Selain bumi, terdapat planet-planet yang lain. Ayo Nina, coba dijawab, planet apa saja? Sebutkan satu saja planet selain bumi yang ada di sistem tata surya kita. Pintar sekali. Yaitu jawabannya Mars. Planet Mars juga merupakan bagian dari sistem tata surya kita. Nah, planet apa saja yang ada di sistem tata surya kita? Yang pertama, ada yang namanya planet Merkurius, ada planet Venus dan planet Bumi, ada planet Mars, ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, ada Uranus, dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Nah, masing-masing planet tersebut berputar mengelilingi matahari dengan posisi garis orbitnya masing-masing. Coba sekarang kalian bayangkan jika planet tersebut tidak memiliki garis orbitnya masing-masing. Apa coba yang terjadi? Ayo. Nah, kalau planet tersebut tidak memiliki garis orbitnya masing-masing, tentunya antara planet yang satu dan planet yang lain akan saling bertabrakan. Makanya planet tersebut memiliki garis orbitnya atau garis lintasannya masing-masing. Jadi antara planet yang satu dan antara planet yang lain tidak saling bertabrakan. Misalnya, di sini ada planet Bumi yang akan melakukan perputaran mengelilingi matahari. Kalau planet Bumi dan planet Mars ini tidak memiliki garis orbitnya sendiri, pastinya mereka akan saling berebut dan tentunya nanti akan terjadi tabrakan. Coba kalian bayangkan bahwasanya planet Bumi kita akan tabrakan dengan planet Mars. Nah, akan terjadi bencana yang sangat luar biasa, bukan? Itulah kekuasaan Tuhan dan rahmat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Selain sistem tata surya, di luar angkasa memiliki benda-benda angkasa yang sangat banyak dan jumlahnya tidak terhitung. Nah, tadi di awal pelajaran kakak sudah bertanya pada kalian, waktu kalian mengamati langit di malam hari, kalian menemukan dan melihat bintang-bintang. Nah, ketika kalian melihat bintang-bintang, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang kalian bayangkan? Atau kalian membayangkan ada bintang jatuh? Nah, ketika ada bintang jatuh, kalian meminta permohonan agar permohonannya dikabulkan. Ayo, siapa yang begitu? Jujur sama kakak. Sekarang kakak tanya, menurut kalian matahari yang sering kalian lihat ketika pagi hari, ketika siang, atau ketika sore, kira-kira matahari itu termasuk sebuah bintang atau tidak? Yuk, siapa yang berani jawab? Oke Nina, pintar sekali. Matahari merupakan sebuah bintang. Kenapa matahari dikatakan sebuah bintang? Karena matahari mempunyai atau bisa memancarkan cahayanya sendiri. Dan tahukah kalian bahwasanya matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita, sehingga kita bisa melihat nampak jelas matahari ketika matahari terbit, matahari ketika siang hari, dan ketika matahari di sore hari. Berbeda dengan bintang-bintang yang kalian lihat di malam hari. Kenapa kok bisa berbeda? Ayo, siapa yang tahu? Perbedaannya disebutkan karena bintang-bintang yang sering kalian lihat di malam hari memiliki jarak yang sangat jauh dari bumi kita. Jaraknya mencapai berjuta-juta kilometer, sehingga yang nampak dari bumi kita hanya sebuah warna putih yang berkedip-kedip dari kejauhan yang bentuknya sangat kecil. Aslinya
bintang-bintang tersebut di galaksinya masing-masing bentuknya bisa seukuran matahari dan bisa lagi lebih besar dari ukuran matahari yang menjadi bintang dan pusat dari tata surya kita. Nah, selain kalian melihat bintang-bintang di malam hari, tentunya kalian pernah melihat benda-benda langit yang melintas atau meluncur ketika malam hari. Nah, apa saja benda-benda itu? Yang pertama, ada yang dinamakan komet. Komet merupakan benda langit yang tersusun dari material gas dan air yang telah mengeras menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar, dengan diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya 10 km. Nah, komet itu memiliki ekor. Biasanya kalau komet jatuh melintas dengan kecepatan cepat di malam hari yang memiliki cahaya yang berbeda-beda. Kadang warna biru, ada warna hijau, dan sebagainya. Selanjutnya, ada yang dinamakan meteor. Nah, kalian pasti sering sekali melihat animasi-animasi atau ketika kalian melihat film ada hujan meteor yang menghantam ke bumi kita. Seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah batuan-batuan yang dari luar angkasa yang sedang meluncur mau menabrak ke lapisan atmosfer bumi kita. Oke, gimana Rudi dan Nina penjelasan materi dari kakak? Sudah paham? Atau ada yang perlu ditanyakan pada kakak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kakak akan memberikan soal kepada kalian. Oke, yang pertama, soal untuk Rudi. Kakak bacakan ya, dan jangan lupa ditulis. Soal untuk Rudi. Dalam tata surya kita, matahari sebagai pusat dan dikelilingi oleh 8 planet. Nah, planet apa sajakah yang mengelilingi matahari itu? Oke, selanjutnya soal nomor 2, soal untuk Nina. Di angkasa luar terdapat debu dan tebaran batu yang sangat banyak dan disebut dengan asteroid dan meteoroid. Nah, batu-batu tersebut seringkali jatuh ke bumi dan menyebabkan ledakan atau cekungan besar di daratan bumi. Nah, apa yang menyebabkan batuan-batuan luar angkasa itu tertarik dan bisa jatuh ke bumi ya Nina? Oke, silakan kakak kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal. Mulai membahas soal dari Rudi terlebih dahulu. Nah, jawaban dari Rudi masih kurang tepat. Oke, sekarang untuk lebih memahamkan atau memudahkan Rudi memahami penyampaian materi dari kakak akan mengajak Rudi untuk bermain games. Permainannya adalah menghafal planet-planet yang ada di tata surya kita. Caranya seperti apa? Oke. Yang pertama, untuk dihafalkan oleh Rudi adalah angka 1 sampai angka 4. 1, 2, 3, 4. Nah, angka 1 yaitu disingkat dengan Me. Apa? Me. 1 Me. Dan 2 adalah V. Apa itu 2? V. Dan yang ketiga adalah Bu. Apa Rudi? Bu. Dan yang keempat adalah Ma. Me, V, Bu, Ma. Me itu Merkurius, V itu Venus, Bu itu Bumi, Ma itu Mars. Oke, sekarang kakak coba. Angka 1 apa Rudi? Me, betul sekali. Me itu apa? Merkurius. Dan angka 2 apa itu 2? V, pintar sekali. V itu apa? Venus. Dan yang ketiga Bu. Apakah itu Bu? Pintar
pinter sekali. Bu itu bumi. Dan yang terakhir 4 ada Ma itu Mars. Oke, sekali lagi. Sekarang kakak tanya angka nomor 4. Apa itu angka nomor 4? Ma. Pinter sekali. Ma itu planet apa? Planet Mars. Oke. Nah, sekarang gantian Nina. Jadi, benda-benda langit sering sekali jatuh ke permukaan bumi kita. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang menarik benda-benda tersebut hingga menuju ke bumi.